Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Ardia Putri dari instansi SD Negeri 2 Durajaya akan memaparkan laporan orientasi P3K dengan upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di SD Negeri 2 Durajaya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari laporan orientasi P3K. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, ASN di lingkungan sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan, dituntut untuk semakin profesional, adaptif, dan inovatif. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi di lingkungan sekolah. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi digital di kalangan guru, kurangnya adaptasi terhadap kurikulum merdeka. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Hal ini didukung berdasarkan hasil rapor pendidikan SD Negeri 2 Durajaya tahun 2025, di mana kemampuan literasi siswa dan numerasi mengalami penurunan signifikan, yaitu 16,67% dan 10% dari tahun 2024. Selain itu, nilai rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Durajaya belum mencapai batas kriteria minimum. Selanjutnya kita masuk ke maksud dari laporan orientasi P3K. Yang pertama, peserta diharapkan dapat memahami program orientasi serta mengenali nilai-nilai dan etika yang ada di instansi pemerintah yang akan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua, peserta juga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Yang ketiga adalah tujuan umum. Pertama adalah pengenalan terhadap tugas serta fungsi ASN. Kemudian yang kedua adalah pengenalan terhadap nilai-nilai dan etika di lingkungan instansi pemerintah. Yang terakhir adalah tujuan khusus. Pertama adalah menyusun strategi pembelajaran efektif. Kemudian, membangun budaya literasi dan numerasi di SD Negeri 2 Durajaya. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran literasi dan numerasi. Sekarang kita masuk ke nilai dan etika. Yang pertama, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua adalah manajemen kepegawaian P3K. Ketiga, visi dan misi SD Negeri 2 Durajaya. Yang terakhir adalah tupoksi guru. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Nah, di misi Kabupaten Cirebon itu ada 5. Yang pertama adalah Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Terakhir adalah Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Sekarang kita masuk ke manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K yang pertama adalah pengadaan. Di pengadaan itu ada perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi kompetensi, pengumuman hasil, dan pengangkatan. Kemudian ada penilaian kinerja. Di dalam penilaian kinerja di sini ada perencanaan kinerja, pemantauan dan pembinaan, penilaian akhir dan tindak lanjut. Kemudian selanjutnya adalah disiplin, kepatuhan terhadap aturan, kinerja dan kehadiran, etika dan perilaku, dan sanksi disiplin. Kemudian
Yang keempat ada hak. Nah, hak di sini ada gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan kerja. Yang terakhir adalah kewajiban. Pertama adalah melaksanakan tugas dengan baik, mematuhi peraturan, menjaga integritas, mendukung kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kita masuk ke visi dan misi SD Negeri 2 Durajaya. Visi SD Negeri 2 Durajaya adalah terwujudnya sekolah berprestasi, berbudi pekerti luhur dengan dilandasi iman dan takwa. Misi dari SD Negeri 2 Durajaya yang pertama adalah mewujudkan komunitas akademik yang menjunjung tinggi objektivitas kebenaran, kejujuran ilmiah, dan kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan pendekatan kontekstual. Ketiga adalah mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan semangat solidaritas terhadap sesama. Kelima, menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan membiasakan budaya 3K. Yang terakhir adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Terakhir, kita masuk ke tupoksi guru. Tupoksi guru dalam hal P3K adalah melaksanakan tugas jabatan, memberikan pelayanan publik, mendukung kebijakan pemerintah, mematuhi peraturan dan kode etik, bekerja dengan profesional dan akuntabel. Kewajiban, guru juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara akademik maupun karakter. Kemudian, tupoksi sebagai bagian dari aparatur sipil negara, P3K guru juga harus mematuhi aturan serta kode etik profesi yang berlaku. Yang terakhir adalah rencana kegiatan. Pertama ada menyusun RPP, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, melakukan penilaian dan evaluasi, membimbing dan mendampingi siswa, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, melaksanakan administrasi pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Itu tadi bagian dari nilai dan etika. Selanjutnya kita masuk ke RHKT 1. Di sini saya membuat rencana hasil kerja tahunan selama 5 tahun yang akan datang. RHKT 1 yaitu kegiatannya adalah program gerakan literasi sekolah dengan 15 menit membaca setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pelatihan guru tentang strategi pembelajaran literasi dan numerasi. Tujuannya adalah pertama adalah meningkatkan minat dan budaya membaca siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kompetensi guru dalam mengajar literasi dan numerasi. Nah, indeksnya yaitu adalah yang pertama adalah 80% siswa terbiasa membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya penggunaan metode inovatif dalam pembelajaran. Nah, hasilnya yaitu yang pertama adalah pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Kemudian yang kedua adalah minat baca secara konsisten. Terakhir adalah peningkatan kreativitas dalam membuat bahan ajar. Selanjutnya, RHKT kedua. Kegiatannya yaitu Litra. Tujuannya itu membangun siswa berpikir kritis dan mampu mengungkapkan ide dengan jelas. Kemudian indeksnya adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan menulis esai dan cerita. Kemudian yang kedua adalah berlatih diskusi, presentasi, dan debat sederhana.
Hasilnya yaitu pertama adalah siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat saat diskusi di kelas. Selanjutnya, RHKT ketiga. Kegiatannya adalah pembelajaran berbasis literasi, teks dengan diskusi dan refleksi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan pemahaman teks dan berpikir kritis. Indeksnya yang pertama adalah siswa dapat menjawab pertanyaan berbasis analisis teks. Hasilnya adalah diskusi kelompok, membantu siswa mengembangkan argumen yang lebih terstruktur dan logis. RHKT keempat, kegiatannya pembelajaran berbasis PJBL, yaitu Project Based Learning. Tujuannya meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Indeks peningkatan skor ujian matematika 10% dibanding tahun sebelumnya. Hasilnya adalah 70% siswa menunjukkan peningkatan dalam memahami konsep perhitungan. Dan yang terakhir, RHKT kelima adalah kegiatannya penggunaan teknologi. Dalam hal ini video interaktif, aplikasi edukatif. Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Indeksnya adalah siswa lebih efektif bertanya dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Hasilnya adalah 75% siswa merasa lebih mudah memahami konsep matematika dengan aplikasi interaktif. Berikut adalah dokumentasi dari RHKT atau rencana hasil kerja. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pelatihan ini turut meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SD Negeri 2 Durajaya dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sarannya adalah kebijakan dan aturan teknis yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat segera disusun sehingga memberikan kejelasan bagi masa depan mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.